Ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali siswa dan anak-anakku, mohon maaf ada gangguan teknis sebentar, guys. Kami ulangi untuk peserta maupun pembina yang belum masuk di grup WA, bisa segera masuk di grup WA masing-masing lomba, guys. Untuk selanjutnya, agenda tata tertib serta waktu waktu perlombaan akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada Ustazah Indarti, saya silakan. Bapak Ibu dan peserta lomba, apakah share screen-nya bisa terlihat oleh jenengan, Gen? Bisa. Ya, terima kasih. Oke, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mai atas waktu dan tempatnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pembina, orang tua maupun peserta ini Islamic Festival 2024. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di agenda tahunan kami. Berikut saya paparkan sedikit penjelasan tentang pelaksanaan WIF 2020. Nah, untuk rincian kegiatannya adalah sebagai berikut. Jadi, besok dalam pelaksanaan hari Sabtu tanggal 2 November, itu registrasinya kami mulai pukul 6.30 sampai pukul 7, bertempat di Serambi Sekolah. Kemudian jam 7 sampai 7.30 ada sesi pembukaan di lapangan SMP Yumi Bersih. Untuk peserta harap seluruhnya bisa mengikuti, kecuali untuk peserta menggambar. Selanjutnya, pelaksanaan Olimpiade Matematika itu akan dimulai pukul 8 sampai 9.30, bertempat di Labcom 1 dan 2. Ya, untuk Olimpiade IPA itu dimulai 9.30 sampai 11. Untuk Olimpiade PAI 11 hingga 12.30. Untuk lomba tahfiknya sendiri itu mulai jam 8 hingga 11 di Aula Multiguna. Nah, ini untuk lomba storytelling perlu kami sampaikan karena ini mengingat dalam perjalanan waktu untuk peserta lomba storytelling dan ini cerita hikmah nih, kan yang bawa ini cerita hikmah saya dulu. Yang di perpustakaan ini cerita hikmah nih. Mohon saya perjelas mohon biar tidak lama. Jadi untuk yang di perpustakaan ini adalah pelaksanaan final cerita hikmah. Kenapa yang dari awal itu sebenarnya kami rencanakan untuk pelaksanaan lomba storytelling dan lomba cerita hikmah itu 2 kali bertempat di SMP ini untuk babak penyisian. Selanjutnya akan dilanjutkan final 6 besar di atrium Besmol Gresik. Karena mengingat jumlah pesertanya sampai sejauh ini jauh dari target kami, maka kami dari panitia memutuskan untuk langsung melaksanakan final terbuka lomba storytelling dan cerita hikmah bertempat di SMP ini. Mungkin itu sedikit perubahan yang saya sampaikan hari ini.
Jadi nanti seluruh peserta lomba storytelling dan cerita hikmah akan kami tampilkan di sini dengan penonton juga. Jadi monggo pendamping, orang tua maupun penonton yang ingin menghadiri itu bisa ikut serta dalam ruangan yang kami sediakan seperti itu. Terus untuk lomba menyanyi Islami itu pukul 8 sampai 11.30 bertempat di Serambi PPDB. Jadi nanti untuk lomba menyanyi Islami ini kami tempatkan di panggung utama kami di Serambi PPDB. Selanjutnya untuk outbound itu dimulai pukul 8 sampai 11.30 di lapangan SMP ini. Dan terakhir adalah pengumuman itu sekitar pukul 13.00 di panggung utama Serambi PPDB. Ya. Ini adalah Dena sekolah kami. Jadi nanti Bapak Ibu ketika memasuki SMP ini lapangan olahraga utama kami tempat outbound. Jadi ada dua lapangan, lapangan depan dan lapangan lagi. Jadi ini mohon maaf sudah terdengar apa belum Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Terdengar. Suara belum. Tes, tes. Sudah terdengar, Bu. Sudah. Oke. Bilangnya tadi dari Yes, mungkin saya ulangi. Ini adalah Dena sekolah kami SMP ini Beautiful Day School. Jadi kami menggunakan lantai 1 dan lantai 2 untuk pelaksanaan lomba ini. Nanti outbound-nya bertempat di lapangan kami, ada lapangan depan dan lapangan tengah. Kemudian panggung utama untuk menyanyi Islami ada di sini, di depan Serambi PPDB lantai 1. Nanti kami di Hilang Kak suaranya. Bu, suaranya hilang lagi. tes. Sudah terdengar? Halo, Bapak Ibu bisa mendengar suara Sudah. kami? Oke, Hilang lagi. oke, sudah bisa terdengar. Saya lanjut kembali. Untuk Olimpiade, kami gunakan lab komputer 1-2 yang berada di lantai 2. Jadi nanti anak-anak peserta Olimpiade akan menaiki lantai 2. Bisa ada 2 tangga. Insya Allah nanti akan didampingi oleh anak-anak OSIS kami. Untuk lomba ini, lomba cerita hikmah, finalnya itu ada di ruang perpustakaan. Jadi sebelum tangga nanti ada naik sebelah sini. Silakan nanti. Kalau nanti dari kita ke tempel, dan juga nanti akan dipandu langsung oleh anak-anak. Saya langsung masuk ini perubahan dari kami adalah tempat pelaksanaan pembagian juga maupun tinggal Nyaut penting. yang sejauh kala nanti laksanakan di tribun. Bu, suaranya tidak terdengar lagi, Bu. Suara hilang lagi.
Kalau saya pakai mic gini, apakah terdengar nggih? Terdengar Iya nggih? Bu, lebih baik dengar pakai mic aja Bu, Nggih. keras Pakai suaranya. mic aja nggih. Baik, saya jauhkan biar tidak ini nggih menggema. Nggih, saya ulang nggih. Jadi sedikit perubahan di pelaksanaan YIF 2024 ini adalah tempat pelaksanaan final dan pembagian hadiah pemenang yang sedia kala kami tempatkan di Atrium Icon Mall Gresik. Untuk tahun ini kami alihkan ke Atrium Grace Mall Gresik. Tetapi untuk tanggal pelaksanaannya tetap sama, yaitu tanggal 2 November 2024 bertempat di SMP HIMI, antara lain Olimpiade IPA, Matematika, dan PAI, final storytelling, final cerita hikmah, penyisian menyanyi Islami, outbound, serta penyisian juz 30 dan juz 1. Tafid G. Sedangkan untuk di Atrium Grace Mall nanti pada tanggal 10 November 2024, final Tafid juz 30 dan juz 1, final menyanyi Islami, serta pembagian hadiah bagi para pemenang. Seperti itu. Oh iya, sama menggambar, nggih. Jadi seperti itu perubahan yang kami lakukan untuk pelaksanaan YIF 2024 tahun ini. Untuk pendaftarannya sendiri masih kami buka, yang sedia kala itu kami tutup hari ini, kami perpanjang sedikit sampai tanggal 1 November. Untuk keseluruhan lomba akan benar-benar kami tutup pada tanggal 1 November pukul 12 siang. Sedangkan untuk menggambar masih bisa mendaftar terakhir tanggal 2 November saat pelaksanaan YIF di sekolah. Seperti itu. Nah, ini peraturan secara umum Olimpiade yang kami lakukan. Jadi, tetap untuk waktu pelaksanaannya 90 menit, 1,5 jam. Jumlah soalnya 40 pilihan ganda. Sistemnya CBT, jadi kami menggunakan lab komputer, anak-anak menggunakan laptop. Penilaiannya sedikit berbeda mungkin dengan tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun ini betul plus 4, salah atau kosong nilainya 0. Biasanya kan min 1 nggih. Untuk tahun ini kami gunakan salah atau kosong 0. Kemudian tidak diperkenankan membawa HP ke dalam ruang lab komputer maupun tidak diperkenankan membawa alat bantu hitung dalam bentuk apapun. Apabila peraturan umum kami ini dilanggar, maka otomatis peserta akan kami didiskualifikasi, seperti itu. Kisi-kisinya secara umum ini ada 10 untuk Olimpiade IPA, nggih, sudah di-share di dalam grup. Mungkin nanti bisa dilihat di sematan grup karena sudah disematkan oleh Bapak Ustadz koordinator. Kemudian ini kisi Olimpiade Matematika ada 6. Untuk kisi Olimpiade PAI ada 7. Storytelling di sini karena besok langsung final, jadi kami harapkan seluruh peserta bisa all out nggih. Temanya fabel, boleh menggunakan kostum dan properti. Jangan lupa untuk menyerahkan hard file rangkap 3 saat registrasi. Jadi nanti ketika datang registrasi, hard filenya diserahkan dengan ukuran kertas A4, spasi 1,5, fontnya Times New Roman size 12. Jadi nanti langsung diundi urutannya. Waktu maksimal 5 menit. Dengan kriteria penilaian sebagai berikut, sesuai dengan juknis yang sudah kami sampaikan. Terus cerita hikmah juga sama. Jadi besok Sabtu itu kami langsung melaksanakan final untuk cerita hikmah, nggih. Jadi langsung ditentukan juaranya dengan tema teladan para rasul dan sahabat Nabi. Boleh juga menggunakan kostum dan properti. Hampir sama seperti storytelling juga wajib menyerahkan hard file rangkap 3 saat registrasi dengan ukuran kertas A4 spasi 1,5 font Times New Roman size 12 untuk mengambil nomor urutan yang diundi. Nanti untuk cerita hikmah, waktu maksimal yang kami berikan adalah 7 menit.
Gitu nggih. Baik untuk seluruh penampilan lomba, jika dipanggil sebanyak 3 kali tidak hadir, maka langsung kami didiskualifikasi. Tahfidz, ini tahfidz juz 30 dan juz 1. Nanti jadi anak-anak itu akan diberi 4 soal, 1 soal surat dari juz 30, dan 2 soal melanjutkan ayat dari juz 30 dan 1 soal dari juz 1. Dengan ketentuan seperti ini. 4 kali bel, soal pertama dibacakan diawali ta'awud dan basmalah. 1 kali bel jawaban salah, peserta harus memperbaiki. 2 kali bel soal pertama selesai, lanjut soal kedua. 3 kali bel semua soal selesai dan diakhiri dengan tasdik. Untuk kriteria penilaiannya, ini sudah. Kelancaran hafalan 50%, tajwid dari ahkamul huruf, sifatul huruf, dan mahrojul huruf itu 30%, serta adab dan suara 20%. Outbound-nya nanti akan terdiri dari 3 babak, ada babak penyisian, babak semifinal, dan babak final. Untuk saat ini, kemarin kuota outbound kami adalah 15 tim. Untuk saat ini sudah terdaftar 12 tim, itu nanti kalau memang sampai hari H terlaksana 12 tim, maka nanti sistemnya adalah 12 tim di babak penyisian, 9 tim di babak semifinal, kemudian diambil 6 tim untuk masuk ke babak final. Insya Allah sedikit bocoran untuk outbound tahun ini. Tahun ini tuh sangat menantang juga dan banyak outbound yang terbaru. Jadi mungkin bedanya kalau tahun lalu kami adakan ini nggih, diadakan lomba yel-yelnya, maka tahun ini kami tidak memasukkan yel-yel sebagai salah satu kriteria penilaian. Kalau misalnya ada yel-yel untuk membangkitkan semangat, monggo, tapi itu tidak akan mempengaruhi sistem penilaian kami. Karena banyak game-game baru yang akan kami mainkan di outbound ini. Kemudian lomba menggambar. Untuk lomba menggambar ini dilaksanakan pada tanggal 10 November di Atrium Grace Mall. Temanya adalah Raih Mimpi bersama SMP YIMI. Jadi nanti kertas yang digunakan adalah A4. Nanti akan disediakan oleh panitia. Jadi nanti para peserta tinggal membawa meja lipat, krayon dengan durasi waktu 1,5 jam. Seperti itu. Terus terakhir ini lomba terbaru kami nggih. Jadi di tahun ini kami adakan 2 lomba terbaru yaitu Olimpiade PAI dan lomba menyanyi Islami yang alhamdulillah cukup banyak peminatnya nggih. Jadi lomba ini nanti mohon para peserta menyanyi Islami bisa mengirimkan musik pengiring dalam format MP3 dengan judul mohon yang mencoret-coret bisa dihapus, matur nuwun nggih. Jadi musik pengiringnya itu dikumpulkan dalam format MP3 dengan nama judul lagu, asal sekolahnya. Jadi nama, judul lagu, dan asal sekolah, ini komanya menghilang nggih. Dan dikirimkan H-2 sebelum lomba, berarti besok bisa dikirimkan ke panitia dengan format nama, judul lagu, terus asal sekolahnya mana. Peserta bebas berkreasi dengan penampilan, termasuk aransemennya, kostumnya, atraksinya, monggo. Tapi tetap harus dalam koridor rapi dan sopan, karena tema yang kami angkat adalah menyanyi Islami, seperti itu. Terus peserta tidak boleh meminta ulang penampilan, kecuali atas permintaan juri. Barangkali di tengah-tengah, kok lupa lirik, ulang Ustadzah, gitu. Mohon maaf, kalau tidak ada permintaan dari Dewan Juri, maka tidak diperkenankan. Nomor urutnya diambil saat registrasi. Terus juga ini, waktu penampilan maksimal 7 menit. 7 menit di sini artinya
persiapan plus penampilannya, nggih. Jadi misalnya nanti ketika nomor peserta sebelumnya sedang tampil, maka peserta yang akan tampil sudah bersiap-siap di samping panggung seperti itu. Sama seperti yang lainnya, kecuali ini boleh sekali untuk poin terakhir, nggih. Ini sepertinya katutan, ngapunten. Jadi boleh sekali diperkenankan untuk mengambil gambar, video, selama pelaksanaan lomba, monggo seperti itu. Untuk kriteria penilaiannya adalah teknik vokalnya 40%, harmonisasinya 30%, penghayatannya 20%, dan penampilannya 10%. Demikian paparan dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Ini pertanyaan yang pertama ada dari Japri, nggih. Bawa laptop sendiri atau sudah ada di sekolah? Sudah kami siapkan. Jadi anaknya nanti akan memperoleh kartu untuk login dari kami. Sudah ada sistemnya dari sini. Jadi tinggal mengerjakan mawon. Monggo, barangkali yang lainnya ada yang dipertanyakan, bisa raise hand di Zoom-nya, nggih. Bapak Ibu dan anak-anakku peserta lomba, demikian paparan dari Ketua Panitia YIF. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab, nggih. Bisa melalui chat di Zoom atau bisa disampaikan secara langsung, atau mungkin bisa di grup WA yang masing-masing grup sudah ada koordinatornya dari Ustadz-Ustadzah kami. Untuk yang menanyakan jumlah peserta, ya bisa jenengan cek di grup masing-masing lomba, nggih. Karena kami juga masih update untuk peserta, nggih, sampai tanggal 1 November, kecuali lomba menggambar bisa pendaftaran terakhir saat pelaksanaan YIF di SMP YIMI, yaitu tanggal 2 November. Untuk lagu yang dibawakan saat babak penyisian dan babak final boleh sama atau harus berbeda, ya. Untuk lagunya boleh sama dengan yang ditampilkan di babak penyisian, atau mungkin mau ditambahi sedikit instrumen atau apa, monggo. Untuk kisi-kisi Olimpiade Matematika, IPA, dan PAI, Ustadz-Ustadzah yang tergabung di koordinator barangkali bisa men-share ulang, nggih, untuk kisi-kisi Olimpiade Matematika, PAI, dan IPA. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Ustadzah Indarti. Nggih. Jadi gini, nggih, untuk yang terkait lagu menyanyi Islami tadi, insya Allah boleh sama dengan babak penyisian. Karena apa? Karena juri yang akan menilai nanti berbeda, nggih, antara babak penyisian sama babak final. Insya Allah kami datangkan juri-juri yang berbeda. Jadi boleh sama. Lebih baik lagi kalau misalnya ada aransemen tambahan. Untuk kisi-kisi Olimpiade dan kawan-kawannya tadi yang sudah saya share, nanti akan kami share di grup masing-masing, nggih. Makanya barangkali ada yang belum bergabung di grup, bisa cek di grup. Ini pun Zoom yang kami lakukan ini akan kami record dan nanti hasilnya bisa diputar ulang di dalam grup seperti itu. Untuk kertas coret-coretnya akan disediakan oleh panitia. Oh, PAI.
Untuk lomba menyanyi Islami diambil berapa finalis? Untuk seluruh lomba itu akan kami ambil 6 finalis alias 6 besar. Jadi nanti kami akan menentukan juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 untuk seluruh lomba. Lagunya bebas monggo, asalkan bertema Islami, tidak harus sholawatan, tapi tetap masuk dalam tema Islami seperti itu. Kemarin juga ada yang menanyakan, boleh lagu gambus us monggo, karena masih bertema Islami. G, untuk penilaian nanti di-share ulang G. Nanti ini yang saya presentasikan nanti akan di-share di grup masing-masing seperti itu. Semua peserta lomba Olimpiade IPA registrasinya jam berapa? Seluruh peserta registrasinya setengah 7 G, 6.30 maksimal jam 7 seperti itu. Nggih, Bapak Ibu dan peserta lomba, barangkali ada yang perlu ditanyakan bisa raise hand ya. Di situ ada kolom untuk raise hand, nanti akan kami buka untuk pertanyaannya. Atau mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan di grup WA masing-masing lomba, juga mboten napa-napa. Untuk Olimpiade Matematika, IPA, dan PAI tidak harus menggunakan pensil 2B ya, karena semua soal dalam bentuk CBT ya. Jadi nanti untuk kertas untuk menghitung nanti akan disediakan oleh panitia. Jadi untuk peserta cukup membawa pensil atau bolpen dan penghapus saja. Untuk semua lomba ya, baik dari lomba pertama sampai terakhir, untuk nomor urutnya akan dilakukan pada saat registrasi. Jadi setengah 7 itu kami mulai untuk registrasi dan pengambilan nomor urut lomba. Kalau sudah ikut Zoom ini apakah otomatis sudah masuk grup? Belum tentu nggih. Jadi di link pendaftaran itu dicantumkan di bawah ada Juknis, kemudian di bawahnya ada link WA yang otomatis jenengan bisa gabung melalui link WA di dalam link pendaftaran tersebut. Atau mungkin bisa menghubungi nomor WA yang tertera di Juknis untuk kami berikan link grupnya. Untuk lomba matematika ya pada tanggal 2 itu sudah langsung kami infokan untuk juaranya ya, Olimpiade, semua Olimpiade Matematika IPA dan PAI. Untuk juaranya kami dapatkan di hari Sabtu tanggal 2 November itu juga. Tanggal 10 itu hanya tinggal final lomba menyanyi dan lomba tahfidz serta pengambilan piala dan sertifikat untuk seluruh lomba di SMP YIMI. Jadi di Grace Mall itu hanya final lomba tahfidz, final lomba menyanyi dan lomba menggambar. Untuk peserta Olimpiade yang sudah juara, kemudian lomba outbound pada saat tanggal 10 November di Grace Mall tinggal mengambil hadiahnya saja. Semua Olimpiade, baik Matematika IPA dan PAI, semuanya berada di Labcom SMP YIMI, jadi tidak perlu membawa laptop sendiri. Komputer sudah ada di Labcom kami. Oke, saya tambahkan untuk penggunaan seragam, jadi silakan nanti yang mengikuti outbound bisa menggunakan seragam olahraga sekolah. Sedangkan untuk Olimpiade berarti seragam sekolahnya masing-masing. Yang menggunakan kostum sesuai temanya adalah lomba menyanyi, lomba tahfidz, lomba storytelling, serta lomba cerita hikmah seperti itu.
Nggih, Bapak Ibu dan anak-anakku yang ikut tergabung dalam Zoom, apakah masih ada pertanyaan lagi? Untuk menggambar menggunakan pakaian bebas rapi ya. Untuk peserta lomba menggambar yang langsung pelaksanaan di Grace Mall menggunakan kostum bebas rapi. Ada lagi yang ditanyakan? Insya Allah chat yang jenengan tuliskan sudah kami baca satu persatu, nggih. Untuk Olimpiade memakai seragam SD-nya masing-masing, nggih. Untuk peserta outbound memakai seragam olahraga dari SD atau MI. Kemudian untuk Olimpiade boleh memakai seragam sekolahnya, boleh putih merah, boleh batik atau seragam yang dimiliki oleh SD atau MI-nya. Oh, nggih. Saya tambahkan kalau diperbolehkan apabila saat mengikuti Olimpiade. Nggih. Ini ada yang menanyakan apakah boleh mengikuti lomba menyanyi dan Olimpiade PAI. Kebetulan kan Olimpiade PAI-nya sesinya terakhir. Insya Allah boleh, tapi nanti ya asal tidak bertabrakan nggih nanti. Harus memakai seragam atau tetap memakai kostum menyanyi? Nah, ini berarti habis pentas masuk ke ini nggih, Labcom nggih. Boleh lah. Nggih. Untuk ya, nggih. Untuk pengecualian kalau memang nantinya mengikuti dua lomba, misalnya habis tampil menyanyi terus Olimpiade PAI di siang hari, maka pengecualian nggih, kami perbolehkan untuk memakai kostum tampilannya, asalkan itu tetap nyaman buat anak-anak sekalian, ngoten. Takutnya kami ketika pentas itu kan biasanya memakai pakaian yang heboh nggih, karena kita tampil, nanti terus masuk Labcom mengerjakan apakah tidak kepanasan ngoten, monggo dipertimbangkan kembali. Tapi kalau dari panitia kami perbolehkan, monggo selama anak-anak nyaman. Tetapi kalau misalnya tidak mengikuti lomba double, maka kami wajibkan untuk memakai seragam sekolah dari sekolah masing-masing. Lomba PAI tadi pukul, bentar saya share. Ini nggih, saya share ulang jadwalnya. Mungkin barangkali yang ikut lomba double-double bisa diperhatikan apakah jadwalnya kira-kira itu tidak menyusahkan atau tidak keteteran, monggo dipertimbangkan. Ngoten nggih, ini jadwalnya untuk PAI. Insya Allah sesi terakhir yaitu pukul 11. Ya, insya Allah untuk menyanyinya sudah bisa jadi berakhir sekitar jam itu. Nggih. Jadi monggo bisa dipertimbangkan lagi karena dobelnya sama Olimpiade PAI nggih. Kalau misalnya dobelnya sama Olimpiade Matematika, mohon maaf sepertinya nanti jenengan akan kesusahan, ngoten. Tidak kami perkenankan. Untuk tadi terutama ini nggih, yang menekankan apakah ikut Zoom berarti sudah gabung di grup, mohon diperhatikan kembali. Mengikuti Zoom bukan berarti otomatis menjadi peserta kami nggih, selama belum mengisi link pendaftaran dan melakukan registrasi maka belum terdaftar di kami. Nggih. Sudah ini. Untuk tahfidz dimulai
jam berapa nggih? Selain Olimpiade akan dimulai semuanya secara bersamaan pukul 8. Hanya Olimpiade yang berbeda karena bersesi-sesi ada 3 mata pelajaran. Seperti itu nggih. Kalau pakai sepatu, sepatu bebas atau sepatu yang dibawa sekolah Ustazah, monggo. Tidak ada razia dari guru BK kami. Ngoten nggih, monggo. Pendaftaran lomba outbound apakah masih buka? Kuota dari kami tinggal 3 tim lagi. Itu pun dengan catatan maksimal dari satu sekolah yang sama hanya diperbolehkan mengirim 2 tim. Seperti itu nggih. Jadi monggo masih ada 3 tim lagi. Siapa yang cepat dia yang dapat. Seperti itu. Kami tunggu sampai tanggal 1 sebelum jam 1 siang. Untuk menggambar start jam berapa? Jam 10, tapi nanti persiapannya setengah 10 nggih. Jam buka mall itu maka akan kami mulai lomba menggambarnya. Outboundnya ini jadi gambarannya adalah yang penting satu akan menguji kekompakan, kelincahan, kecepatan dan ini apa namanya permainan logika juga ada seperti itu. Jadi baik permainan logika maupun permainan fisik. Baiklah, Bapak Ibu dan anak-anakku peserta lomba, saya beri waktu 2 menit lagi ya untuk saya buka sesi tanya jawabnya. Monggo barangkali ada yang ditanyakan lagi sambil kami menunggu dan menjawab suara azan. Afid. Sekali lagi ya, Bapak Ibu dan peserta lomba yang belum tergabung di grup WA untuk segera bergabung karena semua info yang berkenaan dengan lomba nanti kami sampaikan di grup WA masing-masing lomba. Matikan dia. Sekali lagi kami mengingatkan untuk peserta lomba menyanyi Islami untuk segera mengirim file instrumen musiknya dengan memberi tanda alamat asal sekolah, kemudian judul ngapunten nggih, di sini masih terdengar suara azan.
Nggih, untuk PPT yang kami sampaikan dalam TM ini akan kami share di grup masing-masing lomba setelah pelaksanaan TM, nggih. 2 menit lagi waktu untuk TM kami berakhir, monggo bisa digunakan untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya belum dipahami atau belum kami sampaikan. Nggih, untuk pelaksanaan lomba, semua lomba pelaksanaannya tanggal 2 November di SMP YIMI kecuali lomba menggambar. Jadi untuk pelaksanaan lomba, ya, jadi lomba Olimpiade IPA, Olimpiade Matematika dan Olimpiade PAI, storytelling, cerita hikmah, menyanyi Islami, outbound, tahfidz, pelaksanaannya adalah di SMP YIMI pada hari Sabtu tanggal 2 November. Kemudian pada tanggal 10 November adalah pelaksanaan final lomba tahfidz, lomba menyanyi Islami, dan lomba menggambar. Semua peserta yang dinyatakan juara ketika pelaksanaan di SMP YIMI, yaitu lomba cerita hikmah, lomba storytelling, dan lomba outbound, nanti dapat mengambil hadiahnya pada saat pelaksanaan di Grace Mall tanggal 10 November. Untuk lomba menyanyi Islami, ya, jadi menyanyinya nanti pakai mikrofon. Sekaligus saya mengingatkan lagi, nggih, bahwa untuk peserta lomba menyanyi mohon dikirim file instrumen lagunya dengan memberi judul, nama peserta, underscore sekolah asal, serta judul lagu.
Misalnya ya, saya dari SMP Yimi, Siti Maisaroh, kemudian judul lagunya Takkan Berpaling Darimu, misalnya seperti itu. Kami infokan lagi bahwa pada tanggal 2 November dilakukan registrasi pada pukul 06.30 sekaligus pengambilan nomor urut undian. Kemudian lomba akan dimulai pada pukul 07.30 setelah pembukaan. Jadi semua peserta lomba wajib mengikuti pembukaan pada pukul 06.30. Untuk peserta lomba menggambar dan final storytelling serta cerita hikmah yang bertempat di Grace Mall, untuk registrasinya kami mulai pada pukul 09.30. Untuk pendaftaran Olimpiade PAI dan IPA, sudah daftar PAI bisa daftar di Olimpiade IPA karena waktunya tidak bersamaan. Tapi itu jamnya berurutan secara urut maraton ya, dari Olimpiade Matematika ke IPA dan ke PAI. Untuk peserta yang dinyatakan masuk final lomba menyanyi Islami dan lomba tahfidz akan disampaikan pada tanggal 2 November. Jadi setelah dinyatakan ikut final di tanggal 10 November, maka peserta lomba menyanyi Islami dan lomba tahfidz bisa menyiapkan diri untuk tampilnya lagi di Grace Mall pada 10 November. Ngoten nggih. Sampun nggih. Insya Allah setelah ini masing-masing koordinator akan men-share lagi PPT yang kami sampaikan di TM siang hari ini. Maaf Bu, Sampun nggih, apabila ada pertanyaan. saya mau ikut itu lomba nyanyi Islam juga. Bisa diulangi nggih? Maaf, saya ingin ikut lomba menyanyi Islami juga. Sama lomba Bisa. nopo nggih? Lomba menyanyi Islami. Sama lomba apa, Nak? Sudah daftar lomba apa kemarin? Sudah daftar lomba PAI sama ingin ikut lomba menyanyi Islami. Boleh Iya. tak? Kalau mengikuti boleh ya, nanti asalkan waktunya tidak berbarengan ya, karena PAI itu kan dilaksanakan siang ya, sedangkan lomba menyanyi Islami dilaksanakan mulai pukul 8 sampai 11. Silakan kalau Ananda mau ikut segera daftar nggih, karena untuk pendaftaran akan kami tutup pada tanggal 1 November, kecuali lomba menggambar ya, akan ditutup pada tanggal 2 November. Bisa daftar pada saat pelaksanaan babak penyisian di SMP Yimi. Maaf Bu, apa itu lomba menyanyi Islami termasuk selawat nanti Bu? Menyanyi ya Nak ya, bukan sholawat ya, menyanyi Islami. Jadi bukan sholawat ya. Untuk PPT-nya sudah kami share di grup masing-masing, di grup WA masing-masing lomba maupun di message-nya Zoom TM ini. Cukup saya cukupkan sampai sini. Apabila ada pertanyaan lain bisa disampaikan di koordinator masing-masing lomba. Sebelum saya akhiri,
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru pembina dari SD atau MI se-Kabupaten Gresik. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu wali murid yang sudah mendampingi putra-putrinya serta anak-anakku yang ikut Zoom peserta lomba YIF. Mudah-mudahan acara besok berjalan dengan lancar dan semoga kegiatan rutin ini menjadi sarana silaturahim kita. Saya akhiri, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata dari kami yang kurang berkenan di hati panjenengan. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.